Sahabat Cahaya Quran, sahabat kelas 5. Jumpa lagi dengan Ustadz pada pelajaran akidah pertemuan yang ke-6. Coba kita ingat kembali pelajaran pekan lalu yang sudah kalian pelajari. Masih ingat? Semoga kalian masih ingat semuanya. Oke sahabat semuanya, pekan lalu kita memang tidak ada pelajaran akidah. Karena memang hari Senin lalu 17 Agustus adalah hari libur nasional, hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Sudah 75 tahun lamanya kita merdeka dari penjajahan. Namun, apakah teman-teman menyadari bahwa ada musuh lain yang setiap waktu menjajah diri kita? Musuh itu disebut kebodohan. Dan dia hanya bisa dihadapi dengan belajar, dan terus belajar selagi hayat masih dikandung badan. Oke, materi akidah kali ini kita akan belajar tentang penyakit-penyakit hati. Ada hasad, kemudian sombong, ada juga kikir, ria, sum'ah, dan juga ujub. Simak penjelasannya dengan baik. Pertama, hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah merasa tidak suka dengan nikmat Allah terhadap orang lain dan berharap nikmat itu hilang darinya. Misalnya, bila ada seseorang yang tidak senang pada kelebihan temannya, dia tidak senang dan berusaha menjatuhkannya. Ya, itu contoh dari hasad. Maka awas, bahaya, hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba." Waspadalah terhadap hasad. Sesungguhnya hasad memakan pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Yang kedua, sombong. Kamu tahu apa itu sombong? Sombong dalam bahasa Arab disebut al-kibru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan apa arti dari sombong atau kesombongan. Beliau mengatakan al-kibru batarul haq wa wamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, sahabat semuanya, sekali-kali jangan pernah merendahkan dan saling menghina. Atau jika kita diingatkan kebaikan oleh teman, lalu kita menolak peringatan tersebut. Maka hati-hati, karena keduanya termasuk bagian dari kesombongan. Yang ketiga, riya. Pernahkah kamu riya? Tahukah kamu apa itu riya? Riya adalah melakukan ibadah karena ingin dilihat dan dipuji manusia. Misalnya, ada seseorang yang membaguskan dan memperlama sholatnya karena ingin dilihat oleh orang lain. Oke? Riya ini termasuk syirik kecil, dan penyakit inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjangkiti umatnya. Oke, maka kita mesti ekstra waspada menghadapi penyakit riya tersebut. Kemudian yang keempat ada sum'ah. Penyakit ini agak mirip dengan riya. Jika riya artinya ingin dilihat, maka sum'ah artinya ingin didengar. Catat ya, sum'ah artinya ingin didengar. Nah, misalnya seseorang membaca Al-Quran, memperindah bacaannya karena ingin didengar, sehingga disebut qori atau disebut hafiz Quran. Maka kita semuanya harus waspada dan hati-hati teman semuanya. Kemudian yang kelima, ada sifat bakhil atau kikir atau pelit. Pernahkah kamu dengar? Bakhil adalah sifat tidak mau memberikan sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan, padahal dia memiliki harta tersebut. Ingat, orang yang bakhil kelak hartanya akan menjadi siksa dan beban baginya pada hari kiamat. Dan setiap hari para malaikat selalu mendoakan keburukan, mendoakan kemiskinan, dan mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau membagikan kelebihan rizkinya. Kemudian yang terakhir adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah sifat membanggakan diri. Ustaz ulangi lagi. Ujub adalah sifat membanggakan diri. Merasa sudah hebat sehingga lupa
terhadap sang pemberi nikmat. Sifat ujub inilah yang nantinya menjadi pengantar ke sifat buruk lainnya, yaitu sombong atau kesombongan. Bila ada seorang siswa yang sudah bangga memiliki hafalan 2, 3, 4, 5, 6 juz dan seterusnya, maka hati-hati. Dikhawatirkan itu termasuk dari bagian dari sifat ujub yang tadi sudah dijelaskan. Sahabat sekalian, demikianlah pembahasan seputar penyakit-penyakit hati yang selalu membayangi hati kita. Tentunya setiap hati kita pernah terjangkiti penyakit-penyakit hati tersebut. Maka kita tidak bisa berdiam diri. Kita selalu berdoa, minta tolong kepada Allah dan selalu memperbaiki kondisi hati kita. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.